Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, Uki, mohon pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Diki. Gunanya kita berdoa di sini agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari dapat berguna dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, untuk anak-anak Ibu, di sini Ibu akan melakukan presensi ya. Ini apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Kita sudah ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Ibu rasa kalian sudah masuk di Google Meet ini semuanya ya. Oke, untuk anak-anak Ibu, tujuan kita dalam pembelajaran kali ini yaitu di sini siswa dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan materi tentang motivasi belajar yang akan kita pelajari nantinya. Nah, yang keempat, siswa ibu dapat merencanakan strategi pembelajaran yang cerdas dan efektif. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita berkomitmen ya, anak-anak ibu semuanya ikut serta dan aktif dalam pembelajaran nantinya. Dan kalian akan mengikuti layanan dengan penuh tanggung jawab. Apakah anak-anak ibu semua mengerti? Mengerti, Bu. Nah, kita akan mengadakan layanan bimbingan konseling ini selama 2 kali 40 menit. Topiknya yaitu meningkatkan motivasi belajar yang cerdas dan efektif. Nah, anak-anak ibu semuanya, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum memulai, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Sekarang, kalau Bu bilang, halo, kalian jawabnya, hai. Ibu bilang, hai, hai. Kalian jawabnya, halo, halo. Berarti, apakah paham? Paham, Bu. Oke, sekarang kita coba. Halo. Hai. Hai, hai. Halo, halo, halo. Hai. Nah, berkenaan dengan motivasi belajar, apa sih itu pengertian motivasi? Coba, siapa yang tahu? Ya, Bu. Motivasi yaitu dorongan yang timbul di dalam diri kita, Bu. Oke, benar sekali. Bagaimana sih pembelajaran kalian selama ini? Saya, Bu. Ayo, coba. Asifa. Guru memberikan tugas saja, Bu, dan saya mengerjakan saya saja, Bu. Bagus sekali kalau kamu selama ini mengerjakan tugas kalau dikasih guru aja dan mengerjakannya hanya semampu yang Asifa bisa ya. Nah, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ayo coba Luna. Nah, kalau saya, Bu, belajar di rumah kalau ada hanya PR saja, Bu. Besok dikumpul malamnya baru saya kerjakan, Bu. Saya pakai sistem SK, Bu. Sistem sebut semalam. Oh, kalau Luna beda lagi. Dia mengerjakan tugas kalau besok mau dikumpul, malam ini aja dikerjakannya pakai sistem SKS. Sistem kebut semalam. Nah, berkenaan dengan judul kita motivasi, di sini terlihat bahwa motivasi belajar di diri kalian itu masih rendah ya anak-anak ibu semuanya. Dan semoga dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini dapat meningkatkan motivasi belajar kalian. Nah sekarang jenis motivasi belajar ada dua. Nah, yang pertama motivasi belajar intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, dari dalam diri kita sendiri. Nah, ada nggak di sini yang bisa memberikan contoh motivasi intrinsiknya? Ya, Bu. Coba. Saya ingin atau mendapat juara kelas, atau saya ingin masuk sekolah favorit saya. Saya akan belajar dengan giat agar saya juara. Ya, sekarang yang kedua, jenis motivasi belajar ekstrinsik. Kalau tadi in berarti dari dalam. Sekarang ekstrinsik berasal dari luar. Luar itu siapa aja? Misalnya dari lingkungan keluarga, bisa lingkungan sekolah. Siapa yang bisa mengutarakan contoh motivasi ekstrinsik? Saya, Bu. Contohnya orang tua akan memberikan hadiah jika saya bisa dapat juara di kelas, Bu. Maka saya akan belajar dengan giat biar saya juara dan saya mendapat hadiah dari orang tua saya, Bu. Iya, bagus sekali Loren. Fungsi motivasi belajar yang pertama mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan
Tanpa adanya motivasi, tidak akan timbul perbuatan. Contohnya, seseorang ingin belajar. Nah, yang kedua, motivasi sebagai pengarah, yaitu motivasi mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diinginkannya. Yang ketiga, motivasi sebagai penggerak, yaitu motivasi menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi itu menentukan cepat dan lambatnya seseorang melakukan pekerjaan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Oke, kalau gitu Ibu lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada cita-cita, yang kedua ada kemauan, nah yang ketiga ada kondisi siswa. Kondisi di sini yaitu kondisi jasmani dan rohani berpengaruh. Apabila kondisi jasmani dan rohaninya sehat, maka seseorang akan memiliki semangat untuk belajar. Nah, yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Contohnya lingkungan sekolah. Nah, lingkungan yang tenang, nyaman, itu akan berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, di sini kalau ada kata dinamis berarti bergerak. Seseorang itu memiliki pikiran, ingatan, keinginan. Nah, yang itu semua akan berubah seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang mereka dapatkan. Nah, untuk selanjutnya, materi berikutnya yaitu di sini cara meningkatkan motivasi belajar dengan cerdas dan efektif. Yang pertama, belajar dalam waktu singkat dan rutin. Nah, belajar dalam waktu yang singkat dan rutin ini bisa kalian terapkan di rumah ketika malam hari. Misalnya setelah selesai sholat isya dari jam 8 sampai pukul 9 di situ, dan rutin kalian lakukan setiap harinya. Nah, yang kedua, disiplin mengatur waktu. Nah, yang ketiga, fokus saat belajar. Nah, yang keempat, ketika kamu merasa lelah saat belajar, kamu bisa berhenti sejenak. Nah, yang kelima, tulis ulang materi pelajaran. Apa yang keenam? Olahraga ringan dan banyak minum. Yang ketujuh, tidur cukup dan tidak begadang. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada, Bu. Ada. Ibu akan tampilkan sebuah video. Mohon untuk anak-anak ibu semua menyimak tampilan videonya. Hei, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku. Apa yang telah kalian lihat dari tampilan video tersebut? Saya, Bu, dalam video tersebut terlihat seorang siswa laki-laki yang bergadang bermain HP dan game, Bu. Nah, ketika pagi hari dia bangun kesiangan.
sehingga terlambat masuk ke sekolah. Ketika ujian berlangsung, dia tidak dapat menjawab soal-soal dengan baik, Bu. Oke, bagus sekali Diki. Nah, coba kita beri applause untuk Diki. Nah, coba kalian diskusikan hal-hal yang menyebabkan gagal ujian pada video yang telah kalian simak. Untuk soal keduanya yaitu hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kegagalan menurut kalian. Nah, masing-masing kelompok bisa mengadakan diskusi melalui WA-nya. Nanti satu orang mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sudah mengerti apa tugasnya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Nah, anak-anak Ibu, apakah sudah ada yang siap? Sudah, Bu. Nah, perwakilan kelompok 1. Saya, Bu. Siswa tidak belajar untuk persiapan ujian esok hari. Siswa banyak bermain HP. Sikap siswa sepele. Siswa tidak dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Nah, bagus sekali Pita. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Nah, sekarang Bu, apakah ada yang ingin memberi tanggapannya? Saya, Bu. Selain yang mereka sampaikan, saya rasa siswa tersebut tidak memiliki kemauan untuk belajar. Dan juga ada faktor lingkungan yang kurang mendukung, yaitu orang tuanya tidak peduli dengan anaknya, Bu. Bagus sekali Diki. Nah, selain yang diutarakan kelompok 1 tadi, di sini teman kalian menambahkan bahwa dalam video tersebut siswa tidak memiliki kemauan dan faktor lingkungan juga, keluarga atau orang tuanya tidak kasih respon. Nah, sekarang beri tepuk tangan untuk Diki. Nah, untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, coba Rosalinda. Siswa harus belajar dengan rajin dan tekun untuk persiapan ujian. Siswa harus mengurangi tidak bermain HP. Siswa harus banyak mengulang pelajaran agar siswa mampu belajar yang baik untuk kedepannya. Bagus sekali. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video kedua yang ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal. Namun, kita tetap adanya seperti biasa saat melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Nah, semoga dari video yang barusan Ibu tayangkan, anak-anak Ibu semua terbuka pikirannya. Jika kalian ingin hasil yang bagus untuk kedepannya, maka bersikaplah nak sesuai apa yang ingin kalian capai. Jangan kalian ingin berprestasi, tapi kegiatan belajar yang kalian lakukan masih seperti biasa juga. Nah, apakah sampai di sini anak-anak Ibu semuanya sudah paham? Paham, Bu. Diskusi kalian di sini berkenaan dengan membuat strategi cara belajar yang cerdas dan efektif dalam bentuk mind mapping. Mind mapping ini yaitu teknik penyusunan catatan demi membantu memudahkan seseorang untuk mengingat apa yang sudah dia rencanakan. Nah, di sini ada contoh mind mappingnya. Coba perhatikan. Nah, di sini ada yang harus kalian buat, yaitu saya pasti sukses karena saya akan belajar dengan itu yang akan menjadi patokan kalian untuk membuat mind mapping. Sampai di sini paham anak-anak Ibu mengenai tugasnya? Paham. Oke, beri waktu nggak lama ya, 3 menit aja. Sudah ada yang selesai anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu coba siapa di sini yang ingin mempresentasikan hasil? Saya, Bu. Baik, Dini. Saya pasti sukses karena saya akan belajar dengan tekun, rajin, rutin, waktu yang singkat, fokus, penuh semangat, dan suasana yang nyaman.
Nah, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Dini telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sebelum pembelajaran kita Ibu tutup, di sini apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Coba. Oke, Poppy. Dengan adanya motivasi dalam diri siswa, akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bagus sekali, Poppy. Nah, sekarang Ibu mau tanya untuk anak-anak Ibu. Kegiatan yang telah kita laksanakan ini menurut kalian bermanfaat tidak? Bermanfaat, Bu. Coba utarakan apa sih manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Dengan dilaksanakannya pembelajaran pada hari ini, saya jadi mengerti cara meningkatkan motivasi belajar dan kami mampu merencanakan strategi belajar yang cerdas dan efektif. Nah, untuk kelanjutan dari materi kita, mungkin kedepannya kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling dengan topik dan materi yang berbeda. Nah, itu tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, Ibu akan kirim ke WA berupa link. Nah, tugasnya itu di sini Ibu tampilkan ya. Nah, di sini ada LKVD yang harus kalian kerjakan nantinya. Nah, di sini kalian bisa langsung isi, Nak. Setelah itu kirim. Begitu juga nanti Ibu akan mengirimkan link evaluasi hasilnya. Apakah sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan rencana yang kalian buat tadi semoga dapat kalian terapkan ke depannya agar hasil belajar yang kalian inginkan nanti akan tercapai. Mohon Diki untuk memimpin doanya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak untuk Diki untuk memimpin doanya dan Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk siswa-siswi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.